Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas kitab Mukhtasar Tadhkiratis Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Jadi kitab ini sebagaimana kalian ketahui menjelaskan tentang adab seorang penuntut ilmu. Insyaallah kita akan langsung baca. Kalian lihat kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah Fadlul ilmi wal ulama minal Qur'anil Karim. Pembahasan pertama adalah keutamaan ilmu dan ulama. Minal Qur'anil Karim. Yang bersumber, yang diambilkan dari Al-Quran Al-Karim. Jadi pembahasan pertama ini akan menjelaskan keistimewaan, keutamaan orang-orang yang berilmu, keutamaan menuntut ilmu, langsung persaksian dari Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lihat kitabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi Allah akan mengangkat derajat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian. Kemudian siapa lagi? Walladzina utul ilma. Dan orang-orang yang diberikan ilmu, yaitu para ulama atau ahli ilmu. Darajat, beberapa derajat atau beberapa kedudukan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi ini persaksian dan pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sekiranya kita di dunia berharap naik pangkat, misalkan seorang perwira ingin naik pangkatnya jadi jenderal, atau misalkan orang yang di dinas ingin naik pangkatnya lebih tinggi. Semua kita ingin naik pangkat. Tentu dengan naiknya pangkat kita akan naik gaji. Mau enggak setiap kita misalkan tetap dengan kondisi jadi pelayan atau jadi pegawai rendahan? Ada yang mau di dunia ini? Semua kita ingin naik pangkat, otomatis naik gaji. Yang jadi karyawan biasa, kemudian jadi bos. Atau yang jadi polisi biasa, kemudian nanti jadi kapolsek, kapolres, kapolda, bahkan sampai kapol. Nah, ini di dunia semua orang. Nah, apakah kita tidak ingin naik pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti lebih tinggi kedudukannya. Kalau naik pangkat di sisi Allah, berarti kedudukan kita adalah mendapatkan surga yang paling tinggi, insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita berebut di dunia ingin naik pangkat, naik kelas, yang sebelumnya MTS ingin jadi MA, yang sebelumnya MA ingin naik pangkat lagi, selesai S1, selesai S1 ingin selesai S2, semua berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menyelesaikan itu. Lah apakah kita tidak berharap naik pangkat di sisi Allah, mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Allah, kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yaitu mendapatkan surga. Nah, makanya Allah langsung yang merekomendasikan, yang menyatakan, Yarfa'illahu dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan Allah Maha benar, tidak dusta. Apa yang Allah janjikan akan pasti kalian dapatkan. Allah mengatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu, yaitu para ulama atau orang-orang yang belajar
ilmu agama, darajat, beberapa derajat. Kemudian kita baca bagaimana penjelasan dan penafsiran sahabat yang mulia Ibnu Abbas terhadap ayat ini. Beliau menjelaskan, al-ulama'u fawqal mu'minina mi'atu darajah. Beliau mengatakan, ulama itu, orang-orang yang berilmu, fawqal mu'minin, kedudukannya kelak di akhirat, di atas orang-orang yang beriman. Di atas kedudukan orang-orang yang beriman, yang biasa, yang tidak berilmu. Mi'atu darajah. Kedudukan antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang beriman biasa, tidak berilmu, itu 100 derajat. Bayangkan, 100 derajat kedudukannya, bedanya, tingkatannya. Ma bainad darajatain. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, antara 1 derajat dengan derajat yang kedua, itu perbandingannya adalah mi'atu am. Seperti menempuh perjalanan 100 tahun. Berarti kalau sampai dari 1 ke 2 sampai 100, jauh enggak? 100 tahun. Coba 1 derajat ke derajat kedua 100 tahun. Kemudian bagaimana kalau sampai 100 derajat? Berarti sangat tinggi. Ini tentu sebagai motivasi bagi kita. Ketika kita lelah, kita ingat ayat ini. Ketika kita capek dalam belajar, ketika kita mendapatkan ujian dalam menuntut ilmu, entah ujian sakit, entah ujian kendala apapun yang kita ingat ayat ini. Apa yang Allah janjikan kepada kalian. Dan Allah maha benar. Kita tidak minta saja Allah berikan berbagai macam kenikmatan. Apalagi kalau kita mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sekarang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian hidup, kalian makan, kalian sehat. Semua Allah berikan. Lalu bagaimana kalau seandainya bimbingan, tuntunan, dan persaksian Allah di dalam ayat ini, kalau kita ikuti arahan Allah dalam ayat ini, maka kita akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Faham ini? Jadi ini penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua sebagai saksi, persaksian tentang kelebihan, keistimewaan orang-orang yang berilmu atau menuntut ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Apa artinya? Syahidallah, Allah bersaksi. Jadi Allah sendiri yang bersaksi. Allah yang menyatakan annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi yang bersaksi? Allah libatkan wal malaikatu, dan para malaikat. Wa ulul ilmi. Kemudian yang ketiga yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu atau para ulama. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keutamaan para malaikat dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan nama-nama mereka setelah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya jelaskan, kalau nama kalian disandingkan dengan orang hebat, contohnya presiden, berarti kalian tentu memiliki kedudukan yang hebat. Seperti yang saya contohkan misalkan, yang menyaksikan atau yang meresmikan bangunan ini adalah Presiden A dan saudara A dan saudari A. Ketika penyebutan nama kalian disandingkan dengan presiden, berarti kalian memiliki kedudukan, memiliki keistimewaan. Paham? Karena tidak mungkin presiden, penyebutan nama presiden meresmikan bangunan dengan orang-orang biasa.
Misalkan presiden mau meresmikan bangunan besar, kemudian ambil orang desa yang tidak dikenal, mungkin seperti itu. Tiba-tiba misalkan diambil dari pedesaan, orang tua renta atau orang biasa tidak dikenal, kemudian meresmikan, kira-kira ada enggak keistimewaannya? Orang tidak akan kenal siapa presiden dengan si Bapak A. Tentu presiden akan disandingkan yang meresmikan Bapak Presiden, kemudian gubernur atau bupati atau orang-orang hebat yang lain. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang ikut bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang disembah, yang berhak untuk disembah kecuali Allah, para malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu. Ketika orang-orang berilmu disebutkan di sini, ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan mereka. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian bada'a subhanahu binafsihi. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan dirinya. Bahwasanya Allah yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa thanna bimalaikatihi. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan para malaikatnya. Wa thallatha bi ahlil ilmi. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan orang-orang yang berilmu. Wa kafahum dzalika syarafan. Dan cukuplah hal ini sebagai kemuliaan, keutamaan, kemudian sebagai pengagungan, kehebatan orang-orang yang berilmu. Maka ini ayat yang kedua tentu sebagai motivasi yang kedua bagi kita untuk jangan lelah, jangan capek, jangan merasa terzalimi ketika kita belajar ilmu. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu jangan terputus dengan dengan menyelesaikan program S1 atau apalagi hanya sekedar sampai MTS, sampai MA, sampai S1. Para ulama menyebutkan nuntut ilmu ini minal mahdi, sejak kalian berada di dalam perut ibu kalian, ilal lahdi, sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi para ulama bahkan ketika mereka mau meninggal, mereka sebelum meninggal mereka selalu baca kitab, berharap bahwasanya mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, makanya kita temukan para ulama-ulama tersebut dalam kondisi sakit parah, kanker yang hebat. Mereka minta didatangkan kitab Sahihul Bukhari, mereka baca sehingga mereka meninggal dalam memeluk kitab tersebut. Kenapa? Karena sebagaimana yang disebutkan nanti dalam hadis, tidaklah tidaklah seseorang beribadah kepada Allah yang lebih afdol, yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Jadi ibadah menuntut ilmu ini adalah termasuk yang paling afdol. Kenapa paling afdol? Kira-kira sholat kita bisa benar enggak kalau kita tidak menuntut ilmu? Kalian tahu bacaan sholat itu kenapa? Karena kalian belajar. Kalian tahu ini halal dan haram kapan? Setelah kalian belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu, kita akan tersesat. Oleh karena itu, tidak ada ibadah yang paling afdol untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang terang, mana yang gelap. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah, petunjuk, kemudahan kepada orang tua kalian, kemudian kepada kalian, kalian bisa tetap bisa bersabar, kalian masih bisa menuntut ilmu di pondok yang tercinta ini. Jadi syukuri, jangan anggap bahwasanya kalian ini anak buangan. Kok saya dibuang di pesantren? Saudara saya enak di rumah, HP-an, makan yang enak, tidur di tempat yang enak, di kasur yang enak. Sedangkan saya dibuang di sini, air seadanya, makan seadanya, kemudian tidur beralaskan tikar, bahkan langsung dengan keramik tanpa kasur yang ini.
merasa terbuang. Enggak. Justru itu adalah tanda cinta. Karena orang tuamu berharap, kalaupun di dunia kamu hidup menderita, tapi mereka tidak ingin kamu ketika meninggal tersiksa dengan azab yang sangat pedih. Ketika di akhirat mereka tidak ingin kamu kelak mendapatkan atau masuk ke dalam api atau neraka jahannam waliyadzubillah. Jadi lebih baik kita menderita di dunia, tapi insya Allah di akhirat kita hidup bahagia, kita hidup tenang, kita merasakan kenikmatan Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah merasa terzalimi. Pendidikan di pesantren itu memang berat, tapi pendidikan di masa yang di masa usia dini sekarang ini untuk menempa, untuk mendidik, untuk mengajarkan, melatih kalian. Ketika kelak kalian dewasa, kalian merasa sudah terbiasa dengan ujian-ujian. Dulu saya sudah merasakan semua ujian-ujian tersebut, sudah saya rasakan, sudah saya pelajari. Sehingga ketika kalian merasakan itu, kalian merasa enteng, tahu solusinya. Oh, kalau begini ujiannya bagaimana kita bersabar, bagaimana solusi dan seterusnya. Maka syukuri, jangan menganggap diri terzalimi. Kemudian yang ketiga, yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kira-kira sama enggak? Orang yang tidak sekolah, tidak pernah SD, tidak pernah sekolah MTS, tidak pernah, dengan orang yang sudah sarjana, sudah kuliah, beda enggak? Sangat beda. Dalam komunikasi saja susah dengan orang yang tidak sekolah. Coba kalian berbicara dengan orang yang tidak sekolah, pakai bahasa Indonesia, mereka enggak paham. Atau dijelaskan tentang ilmu, mereka tidak paham. Nah, makanya Allah menegaskan, mengatakan, wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Antara manusia yang alim dengan yang tidak alim tentu beda. Bahkan binatang saja, perhatikan. Binatang yang terpelajar itu beda dengan binatang yang tidak terpelajar. Jadi dalam Islam, anjing yang kita didik, anjing yang kita besarkan, kemudian kita latih, itu boleh kita pakai berburu. Jadi disebutkan dalam kitab fikih. Jadi anjing yang terlatih, yang kita ajarkan bagaimana cara berburu, kemudian kita lepas dengan ucapan bismillah kalau dia menggigit. Misalkan di hutan, misalkan kita bawa di hutan, ada binatang liar, kemudian kita lepas anjing ini dengan bacaan bismillah, kemudian dia menggigit kijang, kemudian kita hampiri setelah dia jatuh, kemudian kita sembelih lagi, itu halal. Tapi kalau dia tidak terlatih, misalkan, tiba-tiba ada anjing yang tidak terlatih, kemudian dia menggigit, dia menggigit binatang, kemudian mati, tidak boleh. Ini binatang, apalagi manusia. Manusia yang alim tentu kedudukannya jauh lebih tinggi dengan orang. Nah, makanya kalian mau jadi orang yang mulia di sisi Allah atau tidak? Mau menjadi orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah apa tidak? Binatang saja bisa berbeda, apalagi manusia yang alim dengan yang lain. Kemudian pernyataan persaksian yang keempat tentang keutamaan orang-orang yang berilmu dan para ulama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Allah mengatakan, "Fas'alu, wahai manusia, bertanyalah kalian." Jadi apapun kesulitan yang kalian hadapi, maka bertanyalah kepada ahlinya, kepada orang alim, kepada orang yang alim, kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui.
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan orang-orang yang berilmu, orang alim. Jadi, kalau kita mendapati kesulitan tentang kehidupan, tentang permasalahan-permasalahan, apa saja fikih, permasalahan rumah tangga, maka tanyakan supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah kepada ahli ilmu. Pernah saya ceritakan tentang seorang sahabat, yang ketika dia mengalami wajah fi ro'si, sakit di kepalanya, luka berat di kepalanya. Kemudian dia bingung, apakah boleh bertayamum atau enggak. Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain yang bukan ahli ilmu. Saya ini mengalami luka berat di kepala saya. Boleh enggak saya bertayamum? Tidak harus mandi. Kata sahabat tersebut, tidak, kamu harus mandi. Akhirnya apa? Sahabat ini mandi dan beliau meninggal. Karena apa? Akibat luka yang parah, kemudian dicampur, terkena air, kemudian beliau meninggal. Sampailah cerita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalahumullah. Sungguh mereka yang memberikan fatwa kepada sahabat tersebut, dia telah membunuhnya. Qataluhu, mereka telah membunuhnya. Karena apa? Karena fatwanya. Karena orang ini juga bertanya kepada orang yang tidak berilmu, sehingga diberikan fatwa yang salah. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Inna shifa'ul ai as-su'al. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna shifa'al ai, sesungguhnya obat dari kebodohan, obat dari kejahilan itu adalah as-su'al, bertanya. Jadi kalau kalian tidak faham, kalian bodoh nuntut ilmu. Kalian tidak faham, bertanya. Jadi jangan malu. Kalau misalkan kalian ingin ke suatu tempat, kalian tidak faham, apakah kalian akan lanjut terus tanpa bertanya? Kira-kira misalkan kalian tidak ada gambaran, ingin ke Jawa, tapi tidak ada gambaran Jawa itu di mana. Apakah kalian akan terus melangkah atau tanya orang yang sudah pengalaman ke Jawa? Kalau kalian tidak bertanya, maka bisa jadi kalian akan sampai ke Turki. Tiba-tiba kok ke Turki? Tiba-tiba kok di Mekah? Ya syukur-syukur kalau di Mekah bisa haji dan umroh. Tapi kalau misalkan nyampenya ke Papua atau daerah-daerah terpencil, maka fa inna shifa'ul ai as-su'al. Obat dari kejahilan itu adalah bertanya. Maka jika kita ingin mendapatkan ibadah yang sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belajar. Makanya seorang khalifah yang kelima, Imam Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang beribadah, man abadallaha bijahlin, barang siapa yang beribadah kepada Allah atas dasar kebodohan, tidak menuntut ilmu, tidak faham tata cara ibadah, tidak faham cara wudhu, tidak faham tata cara sholat, tidak faham tata cara puasa, haji, man abadallaha bighairi ilmin, barang siapa yang beribadah, menyembah Allah tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan, yang dia datangkan, jauh lebih besar dari kebaikan yang dia dapatkan. Jadi lebih banyak kerusakan, kejelekannya. Sholat kalau tidak tahu, tidak berilmu, bisa benar enggak? Tidak tahu bacaannya, tidak tahu bagaimana takbir, kemudian kapan dia berniat, bagaimana caranya ruku. Bisa jadi nanti ketika dia ruku saling tendang. Ketika dia ruku saling dorong. Karena tidak faham. Makanya kata khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, orang yang beribadah kepada Allah dengan kejahilan, dengan kebodohan, maka kerusakannya jauh lebih besar ketimbang kebaikan. Kalau misalkan kalian seorang santriwati tidak faham, seorang santriwati, seorang siswa, seorang siswi diminta untuk membuat meja. Nih, ada kayu
ada paku, ada gergaji, buatkan saya meja yang indah. Kira-kira bagaimana hasilnya? Hah? Tentu berantakan. Kakinya dia taruh dua di atas, di bawah. Akhirnya nyusep. Kemudian kursinya yang seharusnya sandarannya di belakang, dia taruh di tengah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Tapi kalau suruh tukang ahli, hasilnya tentu istimewa. Begitu juga ibadah. Kalian kalau tidak belajar, tidak tahu caranya sholat. Kalau kalian tidak nuntut ilmu, kalian tidak akan tahu caranya Thaharah, bersuci dan seterusnya. Kemudian ayat yang Yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Kenapa yang takut kepada Allah adalah para ulama? Karena mereka mempelajari tentang bagaimana siapa Allah itu, bagaimana kebesaran Allah, apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bagaimana apa yang akan didapatkan bagi mereka yang durhaka, apa yang didapatkan bagi mereka yang taat. Kita mengenal semua itu sehingga kita mengagungkan Allah. Kemudian kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengenal seseorang, kita tidak akan hormat, kita tidak akan takut. Coba kalian, seperti yang saya jelaskan, kalau kalian duduk dengan presiden, tapi kalian tidak pernah melihat wajah presiden, tidak pernah mengenal namanya, tidak pernah melihat orangnya, atau raja Arab Saudi, kalian duduk di sampingnya, kira-kira kalian hormat enggak? Kenapa? Karena takut enggak? Tidak takut. Atau kalian misalkan duduk di satu bangku, satu meja, satu kursi dengan pembunuh bayaran. Pembunuh yang bengis. Tapi kalian tidak tahu siapa. Padahal di samping kalian. Maka kalian tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena tidak kenal siapa dia. Tapi kalau kalian tahu, kalian lihat dari jauh saja, sudah akan berlari. Itu pembunuh. Oh, itu raja, dihormati. Oh, itu presiden, kamu akan hormati. Kenapa? Karena kamu kenal. Kalian kenal. Oh, ini pembunuh bayaran, paling berbahaya. Jangan dekat, kalau dekat didor. Maka kamu akan menjauh. Begitu juga kalau kalian mengenal Allah dengan benar, kalian mengetahui Allah dengan pengetahuan yang sempurna, kalian belajar, kalian pelajari, kalian fahami dengan sempurna, maka kalian takut pada Allah. Ada azab Allah di dalam kubur, ada azab Allah di neraka, ada pahala, ada surga. Bagaimana dahsyatnya siksa Allah, bagaimana dahsyatnya pahala Allah. Maka kalian akan takut, kalian akan tunduk dan hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam ayat ini, yang takut kepada Allah itu mereka orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Makanya dengan kita belajar bagaimana kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Bukan justru sudah belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 6 tahun tidak faham, tidak takut pada Allah. Masih saja melakukan maksiat, masih saja. Berarti ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak bermanfaat. Maka kita memohon, selalu minta kepada Allah, supaya senantiasa diberikan hidayah, senantiasa diberikan petunjuk, untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari walaupun sedikit. Apalagi kalau pelajaran, ilmu yang kita pelajari sangat banyak, sudah menyelesaikan beberapa kitab, 1 kitab, 2 kitab, sampai 5 kitab, 10 kitab. Tapi tidak merubah akhlak kita, tidak merubah ketaatan kita, ibadah kita. Berarti ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat, tidak berkah. Senantiasa mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan yang baik itu baik, sehingga mudahkan saya untuk melakukan. Ya Allah tunjukkan yang jelek, maksiat itu maksiat. Ya Allah tunjukkan yang jelek itu jelek, sehingga saya dipermudah untuk meninggalkannya. Kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan pada
pembahasan yang kedua, keutamaan dan keistimewaan ilmu dan ulama dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.